Welcome to podcast LDHK volume 5. Perkenalkan, saya Denis Muncere yang akan memandu jalannya podcast pada saat ini. Dan saat ini podcast kita mempunyai topik yang sangat menarik tentang menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, jika kemudian kita melihat kondisi bumi pada saat ini, maka tentunya banyak kekhawatiran yang muncul. Mulai dari pemanasan global, suhu yang pada hari ini semakin naik, gerah ya kan Kak Jess? Dan inilah yang menjadi urgensi bagaimana topik podcast kita dibentuk untuk kemudian kita bahas dan gali lebih jauh lagi. Dan pada saat ini kita kehadiran narasumber yang sangat-sangat cantik dan terlihat sudah sangat ready. Salah seorang mahasiswi yang mempunyai segudang dan banyak sekali prestasi. Hadir di sini narasumber kita, Kak Jessica Nandane Baho, sebagai seorang demisioner Sekretaris Departemen Pendidikan Pengembangan Anggota tahun 2022 dan 2023. Dan langsung saja sebelum kita masuk ingin tanya-tanya sedikit nih. Gimana hari ini kabarnya Kak Jess? Baik. Sangat baik? Sangat baik. Oke, baik. Mungkin dari Kak Jess sendiri ingin memperkenalkan diri supaya lebih dikenal teman-teman, karena konotasi tak disayang maka tak dikenal. Oke, halo guys. Saya Jessica Nebaho, demisioner Sekretaris Departemen PPA 2022-2023 ya kita aja sih. Oke, thank you Kak Jess. Nah, Kak Jess, kalau kita lihat kondisi saat ini kan banyak isu lingkungan yang terjadi nih Kak Jess. Mulai dari pemanasan global yang sudah tadi disebut, terus semakin hari semakin gerah. Pada saat ini juga geras banget yang buat orang-orang berpikir malas keluar, kayak lebih nyaman di rumah. Ini juga yang menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat sekitar karena angka polusi udara juga yang sangat kian menaik. Nah, karena topik kita pada hari ini sangat menarik Kak Jess, langsung saja kita sedikit tanya-tanya. Dan mungkin akan lebih luas lagi tentang isu-isu lingkungan yang ada mengenai topik kita pada saat ini, yaitu menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Oke, masuk dalam pertanyaan pertama. Kak Jess, kalau kita lihat kan pada saat ini banyak sekali pengaruh lingkungan yang terjadi. Bisa kita lihat salah satunya paling sering terjadi mengenai masalah-masalah lingkungan, baik itu dia penebangan pohon, sampah, dan sebagainya. Menurut pandangan Kak Jess nih, gimana sih kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli, lebih care lagi terhadap lingkungan Kak Jess? Kalau dikatakan awareness, kepedulian masyarakat, sebenarnya ini udah jadi apa ya, hal yang klasik ya. Kayak dari dulu kita selalu ngomongin awareness dan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri, itu udah jadi omongan yang sangat-sangat lama, dan kayak udah terlalu lama kita ada di posisi itu gitu. Jadi ada hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan sebenarnya daripada hanya dengan kepedulian itu aja, kata-kata kepedulian itu aja. Tapi kalau dari saya sendiri, bagaimana cara membangun kepedulian atau awareness di masyarakat terkait dengan isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini, itu sebenarnya nggak perlu kita keluar-keluarkan. Masyarakat, semua lapisan masyarakat itu pasti udah merasa, apalagi sekarang ya, yang kayak Denis tadi sebutkan, orang-orang udah pada notice ini panasnya kenapa sih sangat-sangat ekstrim gitu. Itu tidak hanya akademisi, aktivis-aktivis lingkungan itu pun semua udah pada tahu bahwasanya saat ini panas ekstrim itu disebabkan oleh dampak perubahan iklim, pemanasan global. Bahkan kalau Denis tahu dan juga teman-teman di rumah mungkin, itu pernyataan dari Antonio Guterres, yaitu Sekjen PBB sekarang. Dia mengatakan bahwasanya kita nggak lagi ada di posisi global warming atau pemanasan global, tapi sekarang kita udah masuk dalam fase mendidih global atau global boiling. Jadi kita udah nggak lagi nih teman-teman di era pemanasan global itu. Karena makanya itu kita merasa sekali ini kan panas sekali toh. Dan memang di beberapa negara saat ini memang sedang terjadi heat wave atau pemanasan atau apa sih namanya? Ya pokoknya heat wave, lupa apa bahasa Indonesia. Pokoknya itu sedang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Kamboja,
Vietnam, Thailand itu memang sedang merasakan panas ekstrim gitu. Tapi menurut Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita, beliau bilang bahwasanya Indonesia belum kena. Tapi kayak aneh nggak sih, kayak katanya Indonesia belum kena, tapi kok panasnya sangat-sangat ekstrim begitu. Nah, kalau katanya sih kita belum kena, tapi kalau dari saya mungkin, kalaupun kita nggak kena, itu imbas dari El Nino, tapi memang itu efek dari dampak perubahan iklim sih. Dan saya lebih suka kata-kata bilangnya itu krisis iklim, teman-teman, daripada perubahan iklim. Karena kita itu memang tidak lagi dalam perubahan itu, tapi memang udah krisis, se-urgent itu gitu. Jadi teman-teman aktivis seluruh dunia sudah bersepakat bahwasanya kita mau pakai kata-kata krisis iklim untuk mendorong pemerintah seluruh dunia untuk kita sama-sama menyelesaikan perubahan iklim. Itu aja sih. Oke, tadi kan Kak Jess sempat singgung mengenai krisis iklim. Nah, yang terjadi pada saat ini kan semua lapisan masyarakat ini agak bisa dibilang kurang peduli. Namun kekurang peduliannya mereka malah menyalahkan pemerintah. Nah, gimana sih pandangan Kak Jess mengenai hal itu, yang masyarakat yang kian hari kian kemudian melakukan hal-hal yang buruk terhadap lingkungan, terus kayak misalnya terjadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, nyalahinnya pemerintah. Kalau dari saya sih wajar ya disalahin, karena ya pemerintah, stakeholder gitu, jadi mereka pemegang kebijakan gitu, jadi otomatis wajar mereka diminta pertanggungjawaban gitu. Kalau dari saya sendiri ada dua hal ya di dalam itu. Jadi ada satu kesadaran dari masyarakat dan satu adalah pertanggungjawaban pemerintah gitu. Kalau kita bicara contoh banjir lah ya, let's say, itu kan banyak banget contoh banjir di Jakarta, mungkin itu kan selalu disalahinnya mana nih pemerintah DKI Jakarta. Ya wajar diminta pertanggungjawaban orang, ya pemerintah DKI Jakarta yang, atau gubernur lah, let's say, gubernur yang mengakomodir ini DKI Jakarta begitu. Jadi wajar untuk diminta pertanggungjawaban, dan di seluruh daerah wajar gitu pemerintahnya. Contoh ya, kita bilang kalau contoh banjir nih, itu kan kenapa sih terjadi banjir kan gitu? Apakah memang hanya karena masyarakat yang buang sampah sembarangan terus sungai meluap? Kan nggak hanya itu aja faktornya, bisa jadi penebangan pohon yang masif di atas. Siapa nih yang kasih izin atas penebangan pohon? Oke lah, let's say kita bilang ini penebang-penebang liar. Tapi itu nggak hanya penebang-penebang liar, tapi juga ada banyak sekali izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu mereka membiarkan hutan-hutan kita dibabat habis untuk dengan dalil perekonomian gitu. Tapi kan kita lihat contoh itu di Kalimantan, itu kan pembukaannya kan besar-besaran. Dan wajar kalau Kalimantan sekarang sering terkena banjir gitu. Jadi kalau saya sih, kalau pemerintah bilang masyarakat kenapa sih selalu menuntut pemerintah? Ya karena itu tugas kalian gitu. Itu tugas kalian untuk mengakomodir semua permasalahan-permasalahan di masyarakat. Iya, kita mengamini semua bahwasanya kita pun masyarakat ya pasti harus inovatif juga, apalagi anak-anak muda terkait dengan dampak perubahan iklim, isu lingkungan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya wajar-wajar aja sih pemerintah disalahin atas masalah-masalah lingkungan segala macam. Oke. Lanjut Kak Jess, namanya isu lingkungan pasti nggak pernah lepas dengan yang namanya juga sampah. Nah, Dinas juga ingin tahu gimana sih pandangan Kak Jess kalau kita lihat kan volume sampah pada hari ini semakin naik. Misalnya di tempat pembuangan akhir yang ada di Manado, bisa di Kilo 5. Ya, Kilo 5. Itu sampahnya udah seperti gunung kan Kak Jess. Udah banyak banget. Nah, ini karena disebutkan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan cara daur ulang sampah. Nah, dan kira-kira bagaimana sih Kak Jess, apakah peran pendidikan akan lingkungan itu penting bagi masyarakat agar kemudian masyarakat bisa lebih bijak lagi mengelola sampah dan memperhatikan lingkungan? Kira-kira menurut Kak Jess itu gimana? Kita tangkap ada dua pertanyaan di situ ya. Satu peran pendidikan dan satu bagaimana penanganan sampahnya, apalagi di daerah-daerah. Nah, yang pertama kalau untuk pendidikan itu ya kita mengamini bersama bahwa pendidikan akan pentingnya kesadaran terhadap lingkungan itu sangat-sangat penting, dan saya menyadari bahwasanya kita di Indonesia masih sangat minim untuk pendidikan terkait dengan lingkungan, apalagi pendidikan tentang krisis iklim itu masih sangat-sangat minim. Itu kenapa saya juga merasa itu sangat-sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional kita. Kenapa? Karena saya merasa itu, saya ingat dulu pas SD, SMP, SMA itu saya hanya mendapatkan hal-hal kecilnya aja. Contoh, kenapa kita harus melakukan 3R yang reduce, reuse, recycle. Itu kayak cuman formalitas aja dipelajari. Ternyata
pas saya semakin kesini saya menyadari bahwa kenapa ya saya aware sama isu lingkungan. Oh, karena saya ada rasa takut gitu, oh kita kayaknya ini isu yang paling urgent nih, kita bisa punah loh, dunia bisa selesai gara-gara ini isu perubahan iklim gitu. Dan itu tidak didapatkan oleh anak-anak sekolah kita di seluruh Indonesia gitu. Dan ya kita nggak tahu sih di sekolah-sekolah bagaimana sistem belajarnya gitu, tapi saya yakin anak-anak muda atau orang-orang banyak belum aware sama isu ini karena tidak dihantarkan dari sejak dini bahwa isu ini urgent gitu loh. Itu kayak formalitas aja semua gitu. Kenapa? Kalau menurut saya itu penting ditakut-takutin aja sih. Maksudnya dalam hal ini ditakut-takutin dalam kayak isu ini sangat penting gitu loh. Jadi nggak hanya formalitas, kita belajar 3R dan lain sebagainya gitu. Oke, yang kedua, penanganan sampah. Kesadaran masyarakat dan penanganan sampahnya bagaimana. Contohnya di Manado itu di kilo 5 itu katanya udah menggunung sekali dan katanya sempat kebakar ya. Iya. Sempat kebakar, dan itu yang setahu saya belum ketahui ya itu kebakaran karena dibakar atau memang kebakar gitu. Kalaupun tidak ditemukan ada yang membakar, bisa jadi itu karena sudah sangat menumpuk. Kayak di Lewi Gajah itu kan gitu, karena dia sudah sangat menumpuk, dia tidak lagi mampu menampung, akhirnya kebakar karena kan panas. Kan ya gitu. Jadi bisa jadi itu. Nah, saya berpikirnya seperti ini, penanganan sampah ini memang tugasnya semua orang, tapi yang punya tanggung jawab atas itu adalah pemerintah gitu. Nah, saya sangat excited pernah dengar bahwasanya pemerintah Sulawesi Utara melalui gubernur Sulawesi Utara menyebutkan bahwasanya akan dibangun TPA yang terintegrasi dan katanya paling besar di Asia Tenggara, dan itu katanya bakal dijadikan sampah-sampah itu akan dijadikan energi listrik katanya. Itu katanya bakal dibuat di di Wori, Minahasa Utara katanya. Dan sejak 2021 itu diinisiasi oleh gubernur dan sampai saat ini saya belum mendengar seperti apa kelanjutannya. Nah, itu yang saya notice ya. Kenapa daerah-daerah lain berhasil? Surabaya, Balikpapan itu udah pada berhasil loh mengolah sampah-sampah mereka itu jadi energi gitu. Jadi yang kita dengar sih mereka ubah jadi energi sih. Kayak beberapa ada kalau di Surabaya kayaknya mereka lebih ke arah recycle ya sampah-sampahnya. Tapi udah ada banyak banget teman-teman pengolahan sampah ini dijadikan seperti apa gitu. Dan udah banyak juga negara-negara tetangga kita yang berhasil, dan kenapa kita nggak bisa gitu. Dan kita ya masih nunggu apapun nanti, apakah bisa TPA-nya bisa terbentuk gitu ya. Dan kita sangat-sangat berbangga hati kalau Sulawesi Utara punya TPA itu nanti. Oke, tadi kan Kak Jess sempat singgung bahwa pendidikan mengenai sampah atau mengenai lingkungan masih sangat-sangat kurang kan di Indonesia. Dan hal ini pun akan berdampak sangat-sangat besar bagi kelangsungan hidup yang ada di permukaan bumi ini. Nah, Kak Jess, kita juga kan ketahui bahwa Indonesia pada saat ini merupakan negara dengan poros maritim, yang dimana semua pusat perekonomian udah kemudian diakomodir juga lewat laut dan lain sebagainya. Nah, Denis mau tanya nih Kak Jess, menurut pandangan Kak Jess, pasti kan ada dampak jangka panjang. Di mana kira-kira dampak jangka panjang tersebut kemudian mempengaruhi ekosistem laut yang pada saat ini terus dijaga oleh Indonesia. Maksudnya di sini ini kali ya, kalau kita nggak jaga apa yang bakal terjadi pada ekosistem laut kita. Kita tahu bersama kan laut ini kan jadi kan kita kan negara maritim nih, paling besar daripada daratan, dan mayoritas juga sumber perekonomian kita banyak juga dari lautan gitu. Dan mirisnya saat ini kita melihat bahwasanya isu lingkungan itu udah mulai masuk ke ranah kelautan, ekosistem kita gitu. Nah, kalau kita nggak segera menyelesaikan masalah isu lingkungan yang udah sampai ke laut, ya hal yang paling buruk adalah ya lautan kita bakal rusak gitu. Kayak mungkin kalau kalian kenal mikroplastik, itu kan pecahan dari plastik-plastik, sampah-sampah plastik dari daratan yang masuk ke lautan, ikan terpecah dia kecil sekali, dan itu biasanya dimakan sama plankton, ikan-ikan yang itu kita makan loh gitu. Ikan-ikan itu kita makan, dan itu udah banyak beritanya bahwasanya ada
apa ya, ada pasien kemarin yang ditemukan dalam tubuhnya itu banyak mikroplastik, dan itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Itu adalah salah satu dari hal yang paling bahaya ya dari isu sampah-sampah tadi, isu-isu lingkungan tadi yang sudah memasuki area ekosistem laut. Dan ada juga yang contoh merusak padang lamun, merusak mangrove dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat berdampak lagi ke masyarakat gitu. Contoh kalau mangrove-nya udah rusak atau padang lamunnya udah rusak, itu kan bakal menghantam daerah-daerah pantai, dan Indonesia ini daerah pantai semua kan kali ini gitu. Jadi sangat-sangat berdampak sama negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, tadi kan Kak Jess bahas mengenai adanya sampah mikroplastik yang kemudian konsumsi ikan, terus juga dikonsumsi manusia. Okay. Nah, kan juga ada faktor lain Kak Jess, kayak tadi juga Kak Jess sempat singgung mengenai penebangan pohon. Nah, di sini juga Denis mau tanya, penebangan pohon, penebangan hutan yang kian hari kian terjadi baik melalui mafia-mafia yang ada ataupun pemerintah-pemerintah dengan alih-alih ingin perekonomian. Nah, Denis mau tanya nih Kak Jess, gimana sih pendapat Kak Jess tentang penebangan hutan yang kemudian telah mempengaruhi oksigen yang kian menipis yang ada di dunia ini, mengenai gimana sih langkah yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah agar kemudian bisa mengontrol dan memprioritaskan keadaan lingkungan dibandingkan dengan mengorbankan hutan demi perekonomian yang ada di Kak Jess. Oke. Ini sangat menarik teman-teman. Ini saya juga sempat mengajukan ini jadi skripsi saya, tapi ditolak. Itu tentang kasus digugatnya Indonesia di WTO terkait dengan palm oil. Nah, itu sangat-sangat berat sekali kemarin itu kasusnya, karena Indonesia kan sedang gencar-gencarnya nih untuk mengekspor palm oil dan turunannya, kelapa sawit. Jadi kita memang lagi gencar-gencarnya juga nih menebang pohon banyak, hutan untuk dijadikan itu tadi palm oil, hutan palm oil gitu. Bukan hutan palm oil sih, lebih ke arah ya pokoknya untuk palm oil gitu. Karena memang permintaan pasar dunia sangat-sangat meningkat, dan Indonesia salah satu, Malaysia juga yang terbesar gitu, yang penghasil palm oil terbesar gitu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah Uni Eropa kan mereka kan udah menerbitkan sebuah aturan nih namanya REDD plus gitu. Jadi itu katanya mereka pokoknya mereka itu nggak boleh pakai, atau pokoknya mereka itu memang harus kalau bisa clean energy gitu, pokoknya harus pakai yang bersih-bersih, nggak ada lagi nih yang bakal merusak bumi gitu. Nah, mereka tahu nih bahwa saya Indonesia ini mereka pokoknya dalilnya di WTO adalah palm oil yang dihasilkan Indonesia yang mereka ekspor adalah salah satu hal yang menyebabkan penebangan pohon yang masif gitu, deforestasi besar-besaran. Padahal Indonesia kan udah berkomitmen nih untuk stop deforestasi pada COP26 kemarin di Inggris gitu ya. Pokoknya kita udah berupaya sama-sama untuk kita stop deforestasi. Tapi ternyata Indonesia masih melakukan penambangan, pokoknya masih sangat masif nih palm oilnya gitu. Jadi mereka gugatlah di WTO. Nah, Kak Jess, kita juga mau bahas di sini mengenai yang lebih luas lagi, faktor yang lebih luas. Kayak penebangan pohon, penebangan hutan yang kian hari kian lebih masif terekspos di Indonesia. Nah, Kak Jess, menurut Kak Jess gimana sih kemudian peran pemerintah untuk lebih fokus lagi kepada isu lingkungan? Mereka bisa kemudian memprioritaskan isu lingkungan itu, terus bisa mengontrol daripada kemudian mereka melakukan penebangan hutan dengan alih-alih untuk perekonomian semata, Kak Jess. Oke. Jadi memang isu lingkungan dengan isu ekonomi memang dari dulu terus nggak bisa nyatu gitu, selalu bentrok gitu dari dulu, dari puluhan tahun yang lalu. Di setiap negara pasti masalahnya adalah itu, nggak bisa ketemu gitu isu lingkungan sama isu ekonomi supaya diseimbangin gitu, sangat-sangat susah. Nah, saya itu sangat menarik ya kasusnya, kasus di Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait dengan ini palm oilnya yang disebutkan itu tidak ramah lingkungan gitu, karena kan ya untuk menanam ini palm oil ini kan pastinya kan dibabat dulu kan hutannya, pokoknya di
babat dulu hutan-hutannya, Diratakan. pohon-pohonnya diratakan dulu, terus ditanami nih. Dan itu sangat-sangat masif teman-teman. Contohnya di Kalimantan itu palm oil kita besar-besaran di sana, di Riau, Sumatera dan sebagainya. Nah itu yang menjadi objek yang disengketakan oleh WTO. Eropa ke WTO dengan dalil itu, dan kita kalah pada saat itu di WTO. Nah yang menjadi permasalahannya kan di sini kan bagaimana kita menyeimbangkan, bagaimana pemerintah menyeimbangkan para isu ekonomi dan juga isu lingkungan. Karena pemerintah Indonesia juga mendalilkan bahwasanya ya kita sedang mempertahankan perekonomian nasional interest kita gitu. Itu dalil kita di WTO. Nah, kalau dari saya itu kemarin sempat ada sebuah program itu dari FPCI UI, kemarin mereka ada program juga bersama diplomat jadi mentornya, dan mereka diplomat ini pernah bilang ke saya, mentor ini dia bilang bahwasanya disinilah letak diplomasinya Indonesia gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kedua hal ini. Nah kalau dari beliau bilangnya diplomasi kita pada saat itu adalah bagaimana agar kita bisa tetap ekspor palm oil, kita bisa tetap masuk income, masuk devisa, tapi kita juga tetap komitmen kita terkait dengan penanganan krisis iklim itu tetap bisa gitu ya. Jadi dari beliau itu bilang bahwasanya ya kita harus lihat apakah penanaman palm oil ini itu memang sangat-sangat apakah contohnya kita kalau menanam nih contohnya 1 hektar, apakah dia memang menghasilkan sangat-sangat banyak karbon gitu. Nah itu kita lihat juga di jurnal kemarin, jurnal palm oil, dia bilang bahwasanya 1 hektar palm oil itu ternyata menghasilkan 64,5 ton oksigen gitu, atau dia menyerap juga CO2 gitu. Bahkan katanya lebih bagus dari hutan gitu, tapi belum tahu juga sih, itu saya baca di jurnal. Cuman yang menjadi diplomasi kita ya adalah itu, kita bertugas untuk membuktikan bahwasanya palm oil kita ini akan lebih baik gitu dari hutan-hutan gitu. Nah itu sih kalau dari kita mungkin terkait dengan bagaimana menyeimbangkan isu lingkungan dan isu ekonomi. Tapi ada juga sih, kita ada baca itu di buku Mbak Afutami, buku Menjadi, mungkin teman-teman pada tahu. Itu beliau bilang memperkenalkan adanya di situ ya, dia ada bilang, mohon maaf teman-teman ada contekan karena saya gak bisa hafal semua. Ada ekonomi donat. Nah saya suka nih ada konsep ekonomi donat. Itu saya pernah baca di buku Mbak Afutami yang berjudul Menjadi, itu ada di halaman 164 kalau teman-teman baca. Nah izin teman-teman, saya juga ada bawa catatan sedikit karena saya tidak bisa menghafal semua. Nah disebutkan di sini ekonomi donat itu dipopulerkan oleh Kate Raworth. Jadi gini singkatnya, ekonomi donat itu ekonomi itu boleh bertumbuh tapi tidak lebih ke bawah dan juga tidak lebih ke atas. Maksudnya gimana sih gitu. Jadi kalau ke bawah itu bawah itu adalah fondasi sosial. Jadi tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling dasar, makanan, minuman, pendidikan, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dan atas itu adalah lingkungan. Nah, ekonomi juga nggak boleh tumbuh melebihi atas gitu. Maksudnya apa? Tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengganggu contohnya lingkungan hidup, memperusak ozon dan lain sebagainya. Itu jadi dia harus tetap di bawah, maksudnya dia tetap rata gitu, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas. Nah kan yang menjadi masalah saat ini adalah kita terus mengeksploitasi sumber daya alam. Tapi kebutuhan yang di bawah tadi, kebutuhan fondasi tadi yang sangat-sangat fundamental tadi, seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya, itu tidak terpenuhi. Tapi sudah dieksploitasi terus ini sumber daya alam. Nah itu yang menjadi permasalahan kita. Jangan sampai kita mengeksploitasi, tapi kebutuhan hidup yang paling fundamental tadi tidak sama sekali bisa terpenuhi gitu. Tapi masih banyak orang lapar gitu. Tapi lingkungan kita sangat-sangat sudah buruk gitu. Itu sih nggak boleh. Jadi ya gitu deh. Oke. Denis penasaran nih Kak Jess. Juga mungkin teman-teman di rumah penasaran. Menurut Kak Jess, apa sih langkah pemerintah yang efektif untuk menangani isu-isu lingkungan ini? Apakah ada atau
apakah ada yang sudah direncanakan atau akan dikembangkan ataupun sudah ada tapi tidak berjalan dengan semestinya Kak Jess? Oke, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Oke. Kalau dari upaya-upaya Indonesia kita melihat ya udah banyak sekali progres-progres yang cukup baik menurut saya sendiri. Itu memang kita kalau di dunia internasional kita memang sangat-sangat komitmen ya terkait dengan penanganan krisis iklim, penanganan perubahan iklim dan isu lingkungan di Indonesia. Tapi balik lagi, apakah komitmen tersebut sejalan inline enggak sama kenyataannya di Indonesia gitu kan? Contohnya kan kita masih pakai coal energy dan lain sebagainya. Itu kan kayak nggak komit kan, maksudnya kayak belum inline gitu. Jadi kalau dari saya sendiri memang sudah banyak hal-hal yang udah bagus gitu. Contohnya sebentar lagi kita bakal punya undang-undang bukan undang-undang, punya kebijakan carbon tax, pajak karbon gitu. Kemarin sih udah ada ya 2021 kayaknya itu udah pernah diinisiasi sama Kemenko tapi dicabut lagi, maksudnya katanya mematangkan supaya matang gitu pajak karbon di Indonesia. Kita juga sekarang lagi digodok di DPR RI terkait dengan undang-undang energi baru terbarukan dan bakal ditambah terus gitu. Bagaimana kita transisi dari coal energy ke energi baru terbarukan. Itu kan sebenarnya perlu kita dukung ya. Bagaimana kita bisa cepat-cepat beralih dari ini energi batu bara gitu. Dan ada lagi ini transisi kendaraan listrik. Kita udah mulai mengadopsi kendaraan listrik, sudah mulai dikasih insentif dari pemerintah lewat Kemenkeu itu. Tapi kalau dari situ saya lebih ke arah kita nih udah mau pakai, udah dimulai banyak nih dikasih insentif terkait dengan kendaraan listrik. Tapi listrik kita dari mana dulu kan gitu. Kan kita masih pakai coal energy, sama aja dong gitu. Jadi ya tetap dari hulunya dulu gitu. Jadi jangan caplok sana sini tapi ternyata hulunya belum beres gitu. Jadi harus diberesin secepatnya. Itu kenapa kalau dari saya sendiri sekarang kan di semester akhir nih Denis. Jadi memang skripsi saya tentang itu. Jadi pembentukan undang-undang penanganan krisis iklim. Karena yang saya lihat peraturan-peraturan saat ini, saya nggak bilang kekosongan hukum sih. Karena pemerintah kita belum komit sama komitmen kita di dunia internasional udah besar, udah sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi apakah memang sekomitmen itu gitu diimplementasinya gitu. Jadi kalau saya sih kita udah terlalu banyak nih aturan-aturannya dan itu sangat tumpang tindih. Contohnya dari Kemen KLHK itu bilang kita harus beralih nih ke energi bersih dan lain sebagainya. Ternyata dari Kementerian Energi masih pakai coal energy gitu. Jadi kalau dari saya sendiri kita butuh satu instrumen hukum, produk nasional, undang-undang, mungkin secara undang-undang yang akan merangkum semua mungkin supaya kita jalan sama-sama nih menuju net zero emission yang seperti yang kita cita-citakan bersama. Oke, kalau menurut Kak Jess perlu suatu undang-undang yang baru, regulasi yang baru. Menurut Kak Jess sendiri, Denis mau tanya nih dan ingin tahu apakah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan pelindungan lingkungan hidup itu masih bisa berlaku ataupun ini sebenarnya sudah nggak efektif? Oke. Kalau dari saya sendiri masih sangat-sangat efektif ya. Memang saya belum pernah baca sampai habis teman-teman. Cuman saya lihat beberapa sekilas-sekilas gitu sangat-sangat bagus. Justru kalau ini diimplementasikan kayak kita bisa deh gitu. Sangat-sangat bagus isinya gitu. Dan kalau dari saya sendiri dia masih sangat-sangat relevan ya untuk saat ini. Tapi mungkin ada beberapa hal, itu kenapa saya bilang butuh undang-undang krisis iklim tadi. Karena kita nggak lagi ada di zaman perubahan iklim teman-teman, kita udah masuk krisisnya gitu. Jadi butuh sebuah instrumen hukum yang memang mempercepat kita dalam penanganan krisis iklim gitu di Indonesia. Oke, last question. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau bisa kita simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, maka kondisi bumi bisa dibilang kian hari memburuk nih Kak Jess. Menurut Kak Jess, sudah seburuk apakah sih kondisi bumi pada saat ini ketika kita melihat bahwa masih ada penggunaan batu bara, terus masih ada isu-isu lingkungan yang belum terselesaikan, dan masih banyak orang-orang yang kurang peduli akan lingkungan itu sendiri Kak Jess? Seburuk apa? Kalau seburuk apa? Kalau saya lebih sukanya bilang kita udah ada di ambang kepunahan sih. Jadi ya saya juga baca-baca kan bagaimana aktivis-aktivis di dunia menyuarakan isu krisis
iklim itu memang benar-benar udah brutal gitu, udah sangat-sangat brutal gitu kan. Contohnya Greta Thunberg, mungkin kalau teman-teman tahu, mereka tuh memang udah menyuarakan itu sangat-sangat besar gitu, dan sudah sangat brutal sih menurut saya gitu. Jadi seberapa hancurnya bumi kita saat ini, yaitu kayak contoh di Vietnam kemarin kan ikan pada mati yang ribuan itu kan jelek banget ya, maksudnya nggak enak, sangat miris gitu hatinya. Itu adalah salah satu satu dari banyaknya dampak perubahan iklim yang belum banyak ternyata diketahui orang. Masih oh ya udah panas aja gitu, ya salah pemerintah gitu. Dan sudah sangat-sangat ya kita ada di ambang kepunahan menurut saya gitu. Jadi kita harus segera menangani krisis iklim ini sih. Oke, Kak Jess, tidak terasa kita udah di penghujung podcast. Ya, udah banyak deh ngomonginnya. Iya, benar banget. Dan bisa disimpulkan bahwa ada satu permasalahan utama, yaitu gimana perilaku manusia untuk kemudian lebih sadar akan lingkungan ini sendiri. Kita harus kemudian lebih fokus karena kita berpijak dan berada pada bumi yang harus kita kembangkan, sumber daya alam yang sangat kemudian meluas, tapi kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri nih Kak Jess. Nah, sebelum kemudian kita tutup podcast kita di malam hari ini, Denis dan juga teman-teman di rumah ingin dengar closing statement yang ingin Kak Jess utarakan. Closing statement, saya suka pengen berbagi, tapi kadang-kadang nggak ada kesempatannya. Jadi mumpung dikasih kesempatan sama teman-teman LDHK mau berbagi dan menyuarakan statement saya terkait dengan isu krisis iklim, isu lingkungan dan sebagainya. Ada satu statement dari Presiden Meksiko, Felipe Calderón, di bukunya Mbak Afutami juga, di buku yang menjadi kalau teman-teman baca. Dia bilang begini, bayangin kalau kita semua negara-negara di dunia ini dalam satu pesawat yang sama gitu. No matter what, kalian ada di business class, kalian ada di economy class, kita semua dalam pesawat yang sama. Kalau ini pesawat jatuh, semua bakal jatuh. No matter what, kalian negara berkembang, kalian negara maju yang duduk di business class, yang penyumbang maupun tidak penyumbang, negara-negara tidak penyumbang, kita bakal jatuh dan punah di bumi yang sama. Jadi artinya adalah kita harus sama-sama, jangan lagi nih nuntut mana nih pemerintah negara-negara maju, danai dong kita atau apa gitu. Itu semua udah tugas kita bersama, itu melalui Paris Agreement disebutkan bahwasanya kita harus sama-sama gitu untuk memerangi ini isu krisis iklim. Dan juga statement kedua dari role model saya dan juga teman-teman di Indonesia mungkin itu Mbak Afutami, saya selalu suka statementnya begini. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita nggak boleh punah gitu. Jadi untuk apa kita bercita-cita besar Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju dan lain sebagainya, kalau kita punah ujung-ujungnya gitu, negara kita nggak ada, tenggelam gitu, nggak ada gunanya. Jadi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah, saya mengamini bahwa isu pendidikan, isu kesetaraan gender, HAM dan lain sebagainya penting, tapi ada yang lebih penting gitu daripada kita masuk ke sana. Oke, kita menuju ke sana, tapi ujung-ujungnya kita punah gitu, nggak ada, mati gitu, jadi nggak ada gunanya. Satu pesan saya untuk teman-teman, apalagi anak-anak muda di luar sana, kita berhak dan anak-anak kita berhak untuk mewarisi bumi yang layak gitu. Jangan kita serakah aja sekarang, tapi nanti kita nggak pikirin anak-anak kita seperti apa, apakah mereka mewarisi bumi yang layak atau enggak gitu. Jadi ayo sama-sama kita perangi krisis iklim gitu aja. Thank you teman-teman. Benar sekali apa yang dikatakan Kak Jess, bahwa bumi itu harus kita sayangi, harus kita pelihara, harus kita jagai. Jangan kemudian kita sakiti dan kita lukai. Masa pasangan saja kita bisa sayangi, bumi tempat kita berpijak, tempat kita berkembang bertumbuh tidak bisa kita sayangi sebagaimana adanya. Gitu ya? Iya, benar sekali. Dan Kak Jess, Udah selesai podcast kita pada saat ini, podcast LDHK volume kelima. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Jess. Mohon maaf jika kemudian terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya Denis Moisyere sebagai moderator di podcast LDHK volume kelima pada saat ini undur diri. Tetap nantikan podcast-podcast selanjutnya yang akan dihasilkan oleh LDHK. Akhir kata, pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, LDHK, dan salam konstitusi. See you guys!